Alhamdulillah Ibu Yana sudah jauh lebih membaik daripada sebelumnya gitu ya. Syukuran. Udah bisa ngobrol, udah nggak marah-marah. Kan awal kita pas evakuasi itu sampai ada ngeludahin tim kita ya Pak. Sekarang udah jauh lebih baik ya Bu. Ibu sekarang udah di rumah nih Bu. Gimana, seneng nggak? Senang, alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ini aku lagi di apartemen dan aku dapat informasi dari timku mengenai ada salah satu keluarga ODGJ atas nama Yana. Itu keluarganya me-WhatsApp setelah kita pulangkan Yana. Katanya seperti ini, saya nggak tahu ini yang WA siapa, pihak dari keluarga mana, karena tidak menyebutkan juga siapa nama keluarganya. Tapi ada WA seperti ini. Yana dibawa ke sana bukannya membaik malah tambah parah. Tadi tuh tadinya tuh mungkin ya, Kak nggak usah dibawa lagi kalau akhirnya cuma 2 minggu doang. Udah gitu nggak diobatin, kirain bakal lama di sana diobatin sampai membaik, nyatanya cuma buat konten doang. Katanya gitu ya. Ini kita hubungi orangnya tapi tidak diangkat dan belum diangkat. Kita mau bahas satu-satu pernyataan dari keluarganya ini. Yang pertama, pada saat saya ngelihat Yana, saya kira ini adalah orang terlantar gitu ya. Saya hanya mikir gimana kalau saya mau bersihin aja, karena kan dia ada di jalan gitu. Dan ternyata itu ada keluarganya, dan keluarganya nyamperin saya untuk meminta bantuan untuk diobatin. Oh, di kejadian tadi di mana? Itu tadi di rumah saya gitu. Oh, di rumah ibu? Iya, keponakan saya tuh, Mbak. Itu keponakan ibu yang tadi galak nggak? Enggak. Katanya galak. Ya galak, cuman kalau nggak dikasih kue tuh Mbak galak gitu. Oh. Saya sempat mikir, ini gimana kalau kita obatin? Karena posisinya itu kita penuh guys ya. Di mobil itu kita penuh. Saya aja empet-empetan bertiga. Saya, Vita, sama Hari. Terus di belakang itu udah ada 3 ODGJ. Padahal yang di tengah itu cuman cukup 2 dan itu kita udah empet-empetan ya. Karena saya kasihan nih mikirnya, ya udahlah kenapa enggak kita bawa, nggak apa-apa lah empet-empetan gitu. Karena keluarganya memohon banget sama saya untuk si Yana itu dibawa ya. Oh iya Bu. Iya, nggak pernah dibales. Ya udah. Iya, Mbak. Iya, makasih banyak. Iya. Udah. Oh iya. Wah, makasih banyak udah datang. Oh, Bapak udah meninggal. Nah, terus setelah itu saya menanyakan sama keluarganya, Bu, ini data dirinya ada, KTP-nya ada, kartu kesehatannya ada. Keluarganya dengan yakin menjawab, ada. Enggak. Kenapa ya? Ini data dirinya ada, Bu? Ada. KTP semua lengkap. Oh ya sudah, akhirnya saya mikir ya udahlah dimandiin dulu, dibersihin dulu karena nggak akan mungkin bawa dengan kondisi maaf sekali harus dijelasin bau banget dan saya nggak tahu udah berapa tahun dia nggak mandi, tapi yang jelas kotor dan baunya menyengat banget karena feeling saya nih itu pupnya dia di situ gitu, terus pipisnya juga di situ. Makanya aromanya tuh sangat menyengat. Akhirnya kita mandiin untuk segera dibawa. Saya tanya lagi 2 kali. Keluarganya tetap menjawab ada. Data dirinya mana, Bu? Alamatnya ya. Data diri KTP, kakak semuanya Durian kakak APPN bisa tak kena, Mang. Aku enggak mengkada nanti saya.
Nah, terus itu semua persetujuan dari pihak keluarga. Dan kita pembuatan konten, itu tanda tangan persetujuan dari pihak keluarga. Kalau keluarganya menolak untuk dibikin konten, harusnya bilang di awal. Kita nggak akan yang namanya ada syuting atau pembuatan konten tanpa ada persetujuan dari pihak keluarga, ya. Saya itu ada SOP-nya. Ketika keluarga menolak, kita tidak akan menayangkan video tersebut. Tapi kalau keluarganya menandatangani dan nggak ada masalah tentang konten tersebut, kita akan up di media sosial. Kenapa? Karena saya juga tidak mau merugikan orang kalau pihak keluarganya juga berkeberatan. Seperti itu. Nah, terus pada saat itu kita posisinya juga empet-empetan di mobil sampai finally kita nyampe ke rumah sakit jiwa dengan perjalanan yang sangat jauh ya, dari Indramayu ke Jakarta itu kurang lebih estimasi 3,5 jam kita sampai Jakarta. Terus kita langsung bawa yang namanya ke rumah sakit jiwa. Ya, nggak mungkin Yana kondisinya emosionalnya besar kayak gitu kita bawa ke yayasan, itu nggak mungkin. Kita langsung bawa ke rumah sakit jiwa dan langsung ditangani sama pihak dokter dan rumah sakit gitu. Jadi kalau misalnya keluarganya bilang nggak diobatin, ya terus saya bawa kemana selama 2 minggu? Kita obatin dengan biaya pribadi. Masa nggak ada rasa ucapan terima kasih? Masa nggak ada yang namanya bersyukur kalau keluarganya udah diobati? Dan satu yang harus dijelasin, saya bukan dokter ya, dan saya tidak punya rumah sakit. Jadi saya tidak pernah bisa menjamin ketika saya mengobati, orang itu bisa sembuh. Jadi kalau misalnya semua orang Indonesia yang minta tolong sama saya untuk disembuhkan dan saya menjamin ODGJ tersebut itu sembuh, lah gimana caranya? Karena saya juga bukan dokter. Dokter pun tidak bisa menjamin pasiennya itu sembuh. Gitu loh. Dan saya juga nggak punya rumah sakit yang bisa membawa atau merawat ODGJ itu 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan, suka-suka saya. Nggak bisa. Semua ada batas waktunya. Kalau dokter udah ACC pulang, ya berarti emang kondisinya si Yana pada saat itu sudah membaik. Gitu loh, kenapa saya yang disalahkan? Saya yang sudah mengobati, saya udah bayar, saya udah bawa ke rumah sakit jiwa, masih disalahkan gitu loh. Saya masih disalahkan, itu yang saya nggak habis pikir sih. Kok bisa kayak gini gitu. Ini kita lagi coba hubungi, timku coba hubungi Bu RT dan juga keluarganya, tapi belum ada respon. Dan belum ada balasan sama sekali, mulai dari WA dan juga telepon belum diangkat. Seperti itu. Jadi aku bingung nih, konsep kita salahnya di mana? Kecuali kita yang maksa untuk dibawa, oke, kita salah ya. Saya nggak pernah sih melakukan itu. Kalau emang nggak boleh ya udah nggak usah. Dan ini keluarganya minta tolong, udah diobatin, tapi kita disalahin gara-gara ODGJ nggak sembuh. Saya hanya berusaha, saya volunteer, saya relawan, saya ikhtiar, yang namanya kita Islam ya, ikhtiar untuk mengobati orang-orang kita bawa itu sembuh, gitu. Oke, ini Bu RT-nya ya guys. Halo, assalamualaikum. Iya Teh. Iya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bu RT. Iya. Iya Bu, Gimana, Teh? ini Novi. Iya. Iya, maaf ganggu. Iya. Iya, Bu, ini Ya. saya dapat info dari keluarganya Yana. Iya. Yana kan udah dipulangin, udah tahu ya, Bu? Udah tahu. Oke. Ini Bu RT masih keluarga atau bukan, Bu? Bukan orang lain. Oh, orang lain. Bu, saya bacain ya, Bu, Iya. WA keluarganya ya, Bu. Ini saya telepon keluarganya soalnya nggak diangkat-angkat, Bu. Oh iya. Ini saya mau klarifikasi aja sih, jangan sampai masalahnya jadi besar, jadi berkepanjangan gitu. Saya nggak mau gitu. Oh, Ini ada WA Iya. dari keluarganya, katanya gini, Yana dibawa ke sana bukan yang membaik malah tambah parah. Tadi tuh nggak usah dibawa lagi kalau akhirnya cuma 2 minggu doang katanya. Udah gitu nggak diobatin, kirain bakal lama obatin sampai membaik, nyatanya cuma buat konten doang, katanya gitu Bu. Nah, saya deketin. Ya, ini saya jelasin ya, Bu. Yang pertama saya udah WA, Bu, itu hasil medis dari rumah sakit ya, Bu. Ya. Ya, itu udah saya kirim hasil medisnya dari rumah sakit bahwa Yana emang udah Ya. dibawa dari rumah sakit jiwa, Bu. Udah diobatin, Iya. Bu.
Tapi emang Iya. kan kadar ODGJ kan beda-beda Bu. Ada yang parah banget, Iya. ada yang biasa Iya, aja gitu. Nah ini Yana tuh udah Iya. terlalu lama Bu. Ya udah terlalu Iya, lama emang udah dibiarin gitu. Iya. Tapi jangan Iya, salahin saya lah Bu. Kita udah ngobatin, udah bayar Iya. pribadi, masa kita Iya. disalahin? Iya. Iya benar. Nanti Gitu. saya omongin ke keluarganya Heeh, biar tahu gitu. Iya, Heeh. dan waktu itu uaknya apa siapa ya Bu? Saya nggak tahu bibinya atau siapa. Kan saya tanya waktu di kamera itu kan, Bu ini ada data dirinya. Keluarganya jawab, ada Teh katanya gitu. Oh ada. Iya. Yakin Bu ada Teh. Dia kan ngomong berkali-kali bilang ada Bu. Iya. Nah ternyata Iya. data dirinya ada nggak? Kan nggak ada sama sekali Bu. Oh. Iya. Data dirinya nggak ada Saya tuh sama nggak tahu sekali. karena kan dari saya kasih nomornya kakaknya kan biar tahu gitu maksudnya mah. Nggak ada Biar Bu. hubungannya enak. Data dirinya nggak ada sama sekali Bu. Itu yang pertama. Terus yang Iya, kedua, iya. kita kan pakai bayar pribadi ya Bu ya. Kan itu semua ada batas Ya. waktunya dari dokter. Kalau dokter udah ACC pulang ya berarti sudah ACC dokter Bu, bukan ACC dari kita Iya, Bu. iya. Gitu kok. Iya, Yang iya, saya iya, bingung ini kenapa keluarganya kok malah nyalain saya gitu. Ya nanti saya omongin Mbak Tenovi, soalnya kan saya nggak tahu ya asal usulnya dia tuh gimana hubungan Tenovi sama keluarganya, saya kan nggak tahu informasinya kayak gitu. Nanti saya omongin, saya datengin, insya Allah mungkin besok Bu ada Tenovi, karena sayanya juga ini lagi repot, lagi ngurusin anak saya itu menantu tuh melahirkan jadi Iya. di rumah sakit. Iya. Iya nggak apa-apa Bu. Ini saya minta Iya. tolong aja Bu ditelepon Bu kakaknya. Iya. Bilang angkat telepon saya Bu. Saya telepon nggak diangkat soalnya Bu. Oh gitu. Iya. Saya Nanti saya minta- telepon ya. Nanti saya telepon. Saya minta Iya. diangkat aja sekarang. Soalnya saya lagi tungguin teleponnya nggak Iya. dibales-bales. Oh, takut mungkin itu Bu karena dianya ngomongnya kayak gitu sih. Iya, nggak tahu saya Bu. Saya cuma mau minta penjelasan. Maksudnya bilang konten Iya. doang gimana? Kan saya nggak maksa minta konten Bu. Kalau nggak setuju juga nggak apa-apa. Iya. Iya tanpa ada paksaan kok kita Bu Harusnya di sini. terima kasih. Iya, saya terima kasih sama Tenovi itu benar. Saya terima kasih warga saya bisa dituin, diberobatin walaupun sebentar juga kan saya harus berbanyak terima kasih ya Tenovi ya. Orang itu yang nanya juga udah kelamaan. Iya. ODGJ-nya kan kayak gitu. Saya Iya. terima kasih banget, nanti saya omongin keluarganya kalau nggak bisa dihubungin, saya nanti insya Allah besok datangin ke rumahnya gitu. Iya baik-baik Bu. Nanti saya mau telepon kembali ya Bu sama keluarganya. Soalnya ini harus Iya, clear iya, Bu, iya. harus clear karena menurut saya nggak mau nanti penggiringan opini publik kalau saya nggak ngobatin si anak. Ngapain saya nggak ngobatin kan? Iya. Nggak mungkin Bu nggak Iya, diobatin. Iya pasti, saya tahu. Gitu ya Bu. Tenovi orang baik. Iya, Saya tahu. itu Saya aja tahu sih. semuanya. Iya, Ya, itu iya, aja Bu iya, RT dari saya Bu. Iya, izin Bu. Tenovi. Iya, makasih ya Bu RT. Sama-sama, Ya, Tenovi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi sampai hari ini, sampai detik ini kakaknya kita WA, kita telepon masih belum diangkat. Ini Bu RT juga baru angkat ya, karena ternyata Bu RT juga lagi sibuk. Saya harus mengclearkan ini semua dan membuat video kembali. Kenapa? Supaya nanti nama saya juga nanti takutnya dijelekin dengan dibilang katanya saya nggak ngobatin atau apa gitu. Saya nggak mau. Setiap saya bikin video, saya semua itu harus clear ya. Dan pada saat kita mau pulangkan Yana, kita udah ngomong ya Mbak, mengkoordinasi sama keluarganya kalau kita akan mengembalikan. Karena emang sudah di-approve dan di-ACC oleh dokter untuk pulang. Gitu dokter aja udah ACC pulang, masa keluarganya menolak. Dan ingat ya, ini punya keluarga yang notabene harus pulang ke keluarga. Kecuali ini orang terlantar. Kalau orang terlantar emang saya atau dinas sosial yang akan bergerak dan membantu seperti itu. Atau kalau misalnya dinsos nggak respon ya udah berarti emang kita yang harus merawat dan menampung. Tapi kalau ada keluarganya pengobatan setelah itu kita kembalikan ya. Jadi nggak ada kewajiban kita untuk merawat berapa lama ODGJ yang saya obatin. Kita juga melihat kondisi ODG-nya seperti apa. Kalau Yana ini benar-benar galak banget, benar-benar dia tuh nggak bisa dikasih arahan yang baik. Saya dapat info dari rumah sakit dia tuh menyerang teman satu kamarnya ya, dijambak temennya pada saat lagi mau makan, katanya gitu. Dia pokoknya kasar banget lagi nggak kenapa dijambak, diapain lah teman satu kamarnya, karena satu kamar itu isi 6 orang seperti itu ya.
Aku dapat info itu aja. Dan sekali lagi saya ada bukti hasil medisnya bahwa emang Yana ini skizo, tapi skizonya paling parah ya, skizo kayak akut gitulah. Ya, jadi itu aja dari saya. Semoga nanti kita bisa hubungi kakaknya dan kita kembali menjelaskan dan mengklarifikasi terhadap kakaknya tentang hasil medis dari rumah sakit dan lain-lain. Harusnya sih udah clear ya pada saat pengembalian Yana kemarin, tapi kok masih dipermasalahkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang harusnya tidak perlu dipertanyakan, harusnya kan udah clear. Tapi nggak apa-apa juga, namanya juga pola pikir manusia beda-beda ya besti. Jadi kita kudu sabar-sabar, belum tentu kita berbuat baik, dipandang baik juga sama orang lain, kuncinya sih itu ya. Yang penting saya melakukan sesuatu untuk orang lain, selebihnya terserah orang lain mau menilai saya seperti apa besti, gitu ya. Oke, thank you guys, kita sambung lagi nanti setelah komunikasi sama kakaknya, ikutin terus. Into your eyes, I see we're out of time. I guess no one's to blame, nobody crossed the line. I guess we couldn't see, somehow we couldn't feel.